Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu Bapa, mengucap syukur Bapa atas berkat-berkat yang telah kau berikan kepada kami di sepanjang hari-hari kami Bapa. Sebentar ini kami akan mempelajari Sekolah Sabat, kiranya apa yang telah kami baca itu dan apa yang akan kami dengar itu, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami, ampuni kesalahan dosa-dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu 27 Agustus 2025 yang berjudul Mata Ganti Mata. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam Matius 5 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-48. Ayat ke-38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, dan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimanakah Yesus menafsirkan makna hukum pembalasan? Bagaimanakah kita harus menerapkannya pada masa kini? Dalam khotbah di bukit, Yesus Kristus mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Ayat-ayat yang sudah pasti diketahui banyak orang. Namun, dia berbicara menentang penafsiran para rabi yang ada saat itu, yang selama berabad-abad telah menyimpang dari tujuan awal hukum-hukum ini, yaitu tradisi manusia tidak hanya menutupi tujuan firman Allah, tetapi dalam beberapa kasus, pikirkan tentang peraturan Sabat dan apa yang telah mereka lakukan terhadap perintah Sabat, telah menyelewengkan maksud dan maknanya. Dengan firman-Nya, Yesus mengembalikan makna asli dari hukum-hukum ini. Di atas bukit ucapan bahagia, dengan mengarahkan para pendengarnya kembali kepada maksud dan makna asli dari ayat-ayat tersebut. Yesus berusaha untuk memperbaiki beberapa penafsiran yang salah ini. Ayat dari Keluaran 21 ayat yang ke-24 yang berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi dikutip dalam Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Dan merujuk pada lex talionis yang disebut hukum pembalasan. Ayat ini juga digunakan di tempat lain dalam Alkitab,
Imamat 24 ayat 20, Ulangan 19 ayat 21. Tujuan awal dari undang-undang ini dirumuskan untuk menentang balas dendam pribadi. Hal itu untuk menghentikan perseteruan darah atau pembalasan dendam tanpa investigasi terlebih dahulu. Cedera harus dievaluasi oleh hakim, dan kemudian kompensasi uang yang tepat akan ditetapkan dan dibayarkan. Praktik ini dilakukan untuk menghentikan orang-orang dari main hakim sendiri. Keadilan harus ditegakkan, tetapi harus sesuai dengan hukum Allah. Yesus Kristus yang memberikan hukum-hukum sosial kepada Musa mengetahui tujuan dari hukum ini. Oleh karena itu, dia dapat menerapkannya dengan cara yang objektif sesuai dengan maksud aslinya. Motif di baliknya adalah untuk membawa keadilan dan rekonsiliasi serta memulihkan perdamaian. Orang dapat berargumen bahwa dalam arti tertentu, keadilan menyiratkan semacam pembalasan dendam. Penerapan yang tepat dari hukum-hukum ini tampaknya merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara gagasan keadilan dan pembalasan dendam. Bagaimanakah seharusnya kesadaran bahwa suatu hari nanti keadilan akan datang membantu Anda menghadapi semua ketidakadilan yang kita lihat di dunia saat ini? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami, Bapa. Bapak, baru saja kami mendengarkan firman yang luar biasa, Bapak. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu, kiranya itu bisa menguatkan iman kami dan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapak. Bapak, hamba-Mu ini berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kami, Bapak. Kiranya Engkau memberkati yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, dan juga yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau juga memberkati dan menuntun mereka. Inilah doa hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.